Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca jembatan Muara II ambruk diterjang banjir, pemerintah daerah bangun jembatan sementara. Modus berpura-pura numpang berteduh dari derasnya hujan, ternyata ingin menggasak motor di dalam ruko. Diduga akibat persaingan bisnis, seorang pedagang kosmetik di Palembang dianiaya oleh sesama pedagang. Salah satu dapur penyedia program makan bergizi gratis di Palembang berhenti beroperasi karena terkendala anggaran yang belum cair. Seluruh pegawai yang bekerja untuk sementara diliburkan, sedangkan pasokan MBG untuk sekolah dialihkan ke dapur SPPG lainnya. Dapur SPPG di Talang Bubuk, Kecamatan Pelaju, Palembang sepi dari aktivitas. Tidak ada tanda-tanda pegawai mempersiapkan makanan bergizi gratis untuk sekolah. Dapur SPPG ini berhenti beroperasi akibat anggaran MBG dari Badan Gizi Nasional belum cair. Dampaknya 49 orang terpaksa diliburkan. Dapur SPPG beroperasi sejak 22 Oktober 2025 untuk mendistribusikan 3.500 porsi di Kecamatan Pelaju. Hingga saat ini pihak SPPG belum mengetahui kapan akan beroperasi. Kepala SPPG itu sudah menyampaikan kita ke mitra bahwasanya anggaran kita yang ada di VA itu hanya sampai bisa beroperasional di hari Selasa kemarin. Jadi terhitung untuk hari Rabu ke depan kita menunggu dulu dana VA itu turun gitu kan. Oh, belum ada pencairan? Belum ada pencairan. Jadi untuk yang saat ini hanya diperkirakan itu hanya mampu untuk membiayai kegiatan beroperasi sampai dengan hari Selasa kemarin. Selasa kemarin, Pak? Ya, betul. Kalau untuk tanggal sampai kapan beroperasi lagi belum tentu, apa gimana, Pak? Kalau itu menunggu dana masuk, begitu dana masuk langsung beroperasi lagi. Beroperasi lagi, Pak? Iya. Pihak pengelola dapur SPPG Talang Bubuk telah menyampaikan kendala ini kepada pihak sekolah yang menjadi cakupan area mereka. Sementara untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, pelayanan makanan bergizi gratis terpaksa dialihkan ke dapur SPPG lain. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Sejumlah kendaraan di Palembang mogok di jalan usai mengisi BBM Pertamax di salah satu SPBU. Diduga tangki BBM Pertamax tercampur air hujan. Sejumlah pengendara kebingungan karena tiba-tiba motor mereka mogok di tengah jalan usai mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU Jalan Letu Karim Kadir, Palembang. Benar saja, saat dilihat ternyata terlihat banyak air di tangki sepeda motor. Pihak Pertamina pun langsung memutuskan menutup operasional SPBU itu guna mencari tahu penyebab tercampurnya BBM dengan air. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan langsung mengambil sampel BBM untuk diselidiki. Pengelola SPBU menduga tangki penyimpanan BBM tercampur air akibat tingginya curah hujan yang melanda kota Palembang beberapa hari terakhir. Pihak SPBU juga berjanji membantu perbaikan kerusakan pada pengemudi motor yang terkena dampak. Tanggapan kami, komplain dari pengendara itu kami sudah tanggung jawab sebenarnya, sudah dibawa ke tempat servis bengkel-bengkel. Pengisian ada 5. Ada 5. Oh, yang komplain 5 itulah berarti, Kak? Jadi dari situ kami langsung stop pengisian. Stop. Ditutup sampai sekarang ini. Ditutup sekarang. Ini tindak lanjut dari kita apa nih, Kak? Mengeluari air. Tindak lanjut ini sudah ada perintah dari Pertamina, kita disuruh tutup dulu, baru selesai baru kita buka. Penyelidikan internal juga akan dilakukan pihak SPBU. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. 3 orang pria yang berprofesi sebagai nakoda dan anak buah kapal jukung di kota Palembang diamankan ke kantor polisi saat mencuri racun rumput yang hendak dikirimkan ke sebuah perusahaan perkebunan. Modus pelaku adalah dengan merusak segel jerigen berisi racun rumput dan menukarnya dengan air biasa. Ketiga pria ini tak berkutik saat diserahkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang pada Kamis siang.
Mereka terdiri dari nahkoda dan 2 anak buah kapal Jukung yang diduga telah mencuri racun rumput yang dibawanya dari Palembang ke desa Sungai Baung, Ogan Komering Ilir. Atas kejadian itu, perusahaan yang memesan racun rumput menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Adapun modus para pelaku dengan cara merusak segel jerigen racun rumput dan menukarnya dengan air biasa. Kasus ini terungkap setelah salah seorang karyawan perusahaan curiga melihat seluruh segel jerigen sudah dalam kondisi rusak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, racun rumput yang telah dicuri para pelaku sebanyak 290 liter. Berjumlah 100 jerigen. Itu masih sudah terbuka kalau segelnya, setelah dicek sama-sama. Karena dari pengawas yang ngajak, dari security kan untuk pendampingan. Nah setelah itu dipanggil lah yang sopir sama ABK tadi, sama ABK tadi ya, bagi minta keterangan. Setelah minta keterangan baru ada pengakuan. Maksudnya emang keterangan dari kapten Jukungnya itu dia mengakui. Ketiga pelaku kini diserahkan ke Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pedagang kosmetik dianiaya oleh sesama pedagang kosmetik di Kota Palembang. Korban dipukul dengan menggunakan sebuah besi gantungan baju hingga menderita luka robek di kepalanya. Diduga kasus ini dipicu persaingan bisnis antar keduanya. Herdiana ditemani rekannya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia datang dengan luka di bagian kepalanya. Perempuan yang berprofesi sebagai pedagang kosmetik itu diduga jadi korban penganiayaan rekannya sesama pedagang kosmetik bernama Diana. Akibatnya korban menderita luka di bagian kepala. Korban kala itu hendak menutup tokonya di Jalan Beringin Janggut, Palembang. Tiba-tiba dihantam terlapor dengan menggunakan sebuah besi gantungan baju sebanyak 2 kali di bagian kepala. Korban pun menduga terlapor sengaja menunggu dirinya hendak menutup toko. Pas gulung tali, Pas gulung tali, tiba-tiba dengan yang belakang. ditutup dari belakang gue. Pakai apa, Bu? Pakai besi suling gantungan baju itu. Besi untuk gantungan baju. Hanger suling. Oh, yang itu ya. Iya. Tutup berapa kali, Bu? 2 kali. 2 kali, sini sekali. Jadi luka gitu di kepala. Iya, sini lah. Nah pas kejadian itu siapa yang nolong, Bu? Banyak rombongan di pasar tuh. Dia langsung? Mana dia lari ya, Bu? Dia di situ lah, aku langsung balik. Langsung balik itu begitu ya. Diduga kasus ini dipicu persaingan bisnis keduanya, mengingat korban kerap mendapatkan ancaman dari terlapor. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pencuri menggasak sepeda motor yang terkunci di dalam ruko. Aksinya berhasil dengan modus berpura-pura numpang berteduh dari derasnya hujan. Rekaman CCTV kini dijadikan bukti pelaporan ke polisi. Numpang berteduh di depan ruko ternyata hanyalah modus. Sudah ada akal bulus yang direncanakan pelaku di ruko Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ini. Setelah mengamati kondisi sekitar, pelaku berhasil merusak gembok dan masuk ke dalam ruko. Setelah yakin dengan motor yang akan dicuri, pelaku pergi untuk mencari bantuan. Nah, sudah dari 25 menit itu, dari 141, jam 2:06, dia datang lagi dari arah lampu merah Macan Lindungan. Datang 2, ialah yang jaket Gojek itu. Yang jaket Gojek itu nunggu di depan, dia nih tadi beraksi ngambil motor. Sudah, motor lagi keluarnya, pintu terbuka sebelah, ditinggalinya dalam keadaan terbuka pula. Sudah dia pergi, disetepnya motor tuh ngarah ke Tanjung Bogor. Pelaku langsung meninggalkan ruko dalam keadaan terbuka pintunya. Sang pemilik yang merupakan pedagang bambu baru menyadari sepeda motor miliknya telah hilang saat hendak berjualan pada pagi hari. Dengan rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Ilir Barat 1. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.